Jam yang kau temukan di sawah itu, yang kau pakai sekarang itu punya pamanmu. Pamanmu selama ini tidak di Dubai. Selama ini aku berbohong kepada semua orang tentang pamanmu. Pamanmu sudah meninggal. Pamanmu juga melawan presiden dan maju sebagai capres. Tapi dia dibunuh. Pamanmu, Abulu, Venkatrao, mereka semua meninggal karena menantang presiden. Mereka semua dibunuh. Sejak tahu cerita dari bibinya, Citi Babu berusaha untuk menggagalkan pencalonan abangnya karena takut abangnya dibunuh presiden. Tapi abangnya tidak gentar. Sang abang tidak mundur. Sang abang tetap maju sebagai calon presiden Ranggastalam. Melihat kegigihan Kumar Babu, Citi Babu akan terus menjaga abangnya kemanapun dia pergi. Karena Citi Babu tidak mau terjadi apa-apa dengan abangnya. Kumar Babu terus kampanye politik bersama Pak Murti dan anak lelaki Pak Murti. Dia mendapat dukungan besar dari berbagai kalangan. Suatu hari, Citi Babu mendatangi presiden dan mengatakan, "Hei kau, aku tahu kau yang membunuh Abulu, Venkatrao, dan pamanku. Kumar Babu mantap maju sebagai calon presiden melawanmu. Jika kau ingin membunuhnya, langkai dulu mayat Citi Babu." Berita ini sampai ke telinga ayah Venkatrao. Ayahnya baru tahu bahwa Venkatrao meninggal dibunuh presiden. Sang ayah langsung berhenti bekerja sebagai pelayan presiden. Presiden semakin marah dan ingin membunuh Kumar Babu. Dukungan kepada Kumar Babu semakin banyak. Ini membuat presiden dan antek-anteknya ketakutan dan ragu-ragu. Bahkan Sesu yang selama ini sangat memuja presiden pun ikut ragu dan menyuruh presiden untuk mundur. Presiden tersinggung dan langsung marah. Presiden memukul Sesu memakai tungku panci dengan membabi buta hingga tewas. Suatu malam, Citi Babu sedang nongkrong bersama teman-temannya. Maisa mendatangi Citi Babu dan bilang, "Hei Citi, ada orang baru di desa ini. Dia membawa banyak makanan. Aku curiga dengannya. Dia bawa banyak makanan buat siapa?" Citi Babu segera mengikuti orang yang bawa makanan banyak itu. Ternyata dia memberi makan para pembunuh bayaran yang sudah bersiap membunuh Kumar Babu. Jeder! Citi Babu menghajar mereka berempat. Citi Babu berhasil membuat mereka lari ketakutan. Semua makanannya tumpah berserakan. Citi bingung, mereka hanya berempat, tapi kenapa ada banyak sekali makanan? Citi yakin para pembunuh bayaran ini lebih dari 4 orang. Citi langsung mencari abangnya Kumar Babu. Ternyata Kumar Babu sedang pergi ke kota menemui pacarnya. Citi Babu langsung menyusul. Citi menemukan motor Kumar Babu tergeletak di tengah ladang. Citi berteriak memanggil abangnya. "Kumar, Kumar, di mana kau?" Terlihat di sawah itu, mulut Kumar ditutup para pembunuh sehingga Citi tidak bisa mendengar apapun. Kumar Babu dikeroyok belasan pembunuh bayaran dengan celurit. Tapi Citi juga tidak bisa mendengar suara celurit yang disabit ke badan abangnya. Citi berinisiatif naik ke pohon dan melihat posisi Kumar dan para pembunuh itu. Citi menemukannya dari kejauhan. Citi langsung datang, tapi Citi masih kesulitan mencari Kumar dan pembunuh itu karena malam hari yang gelap gulita tidak ada lampu sama sekali. Tiba-tiba, Citi menemukan lampu senter dan melihat Kumar Babu dibacok belasan pembunuh itu. Citi berteriak marah. Citi secara membabi buta menghabisi mereka. Citi memukuli, menendang, membacok para pembunuh itu. Citi Babu memeriksa satu persatu pembunuh yang tumbang. Jika masih ada denyut jantung, Citi memukul kepala mereka memakai batu hingga tewas. Kumar Babu mengalami luka-luka, tetapi masih bisa berjalan. Citi Babu membawa Kumar ke warung kecil untuk meminta bantuan. Citi membantu Kumar untuk duduk di kursi. Kemudian Citi meminta obat herbal untuk mengobati luka Kumar. Di saat Citi sedang mengambil obat, sosok pria misterius menyayat leher Kumar. Pria itu kabur. Kumar kesakitan. Citi berteriak minta tolong, tapi tidak ada orang di sana. Kumar sekarat. Kumar mencoba mengatakan sesuatu secara terbata-bata kepada Citi Babu, tetapi Citi tidak bisa mendengar. Kumar tidak tertolong. Kumar akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Citi menggendong mayat Kumar, berjalan kaki menuju rumahnya. Seluruh warga desa Ranggastalam kaget. Ayah, ibu, adik, dan semua orang menangis terseduh-seduh melihat mayat Kumar Babu. Citi Babu marah
Citi Babu mengambil celurit dan pergi ke rumah presiden karena Citi Babu yakin presiden adalah otak di balik ini semua. Seluruh warga desa Ranggastalam, baik itu laki-laki dan perempuan, juga mengambil celurit dan ikut pergi ke rumah presiden bajingan itu. Seluruh warga merusak kediaman presiden, tetapi sayangnya presiden tidak berada di tempat. Presiden melarikan diri entah kemana. Citi Babu dan warga kembali ke rumah duka. Semua orang berkabung meratapi kepergian Kumar Babu. Mereka bersedih karena Kumar Babu adalah sosok yang diharapkan menjadi presiden baru. Suasana haru terlihat saat keluarga memandikan Kumar Babu. Sang ibu terus menangis saat menyentuh pipi Kumar Babu. Citi Babu memeluk jenazah Kumar Babu untuk terakhir kalinya sebelum dikremasi. Petugas KPU pun datang jauh-jauh dari kota. Dia tidak bisa menahan air matanya. Dia ikut mengangkat jenazah Kumar Babu. Setelah acara kremasi jenazah Kumar Babu selesai, Citi Babu terus memburu presiden bajingan itu. Citi Babu tidak bisa meredam amarahnya. Ada warga yang mengatakan, presiden lari naik perahu Citi. Citi berlari dan berenang mengejar perahu itu, tapi ternyata orang itu bukan presiden. Ada warga yang mengatakan, presiden pergi ke arah utara. Citi berlari ke arah utara. Ada warga yang mengatakan, presiden melarikan diri ke selatan. Citi Babu pergi ke selatan. Utara, timur, barat, selatan sudah Citi lalui, tapi tidak kunjung menemukan presiden bajingan itu. Citi Babu setiap hari tidur di halaman rumah presiden untuk menunggu kedatangan presiden. Jika presiden itu datang, Citi Babu langsung menebasnya dengan celurit. Tetapi presiden tidak pernah terlihat batang hidungnya. Suatu hari, Citi Babu berjalan di tengah sawah dan menemukan radio milik presiden. Citi Babu menelusuri sawah itu dan menemukan presiden. Ternyata dia sembunyi di ruang bawah tanah. Citi Babu langsung menghajarnya habis-habisan hingga tewas. Ketua KPU dan pemerintah setempat mengadakan pemilu. Bibi Citi Babu menang secara mutlak dan diangkat menjadi presiden baru di Ranggastalam. Warga mendukung penuh kepemimpinan Bibi Citi Babu. Warga mulai hidup bahagia dan mengalami kemajuan karena dipimpin oleh seseorang yang adil dan penuh kasih sayang. Upacara peresmian pun dilakukan. Bibi sebagai presiden baru disambut meriah dengan lagu daerah di sana. Orang-orang semua menyanyikan Narayana Sriman Narayana, Narayana Sriman Narayana. Tiba-tiba Citi Babu teringat perkataan abangnya sebelum meninggal. Citi Babu baru sadar ternyata abangnya mengatakan Sriman Narayana. Citi Babu berteriak Narayana Sriman Narayana. Citi Babu bergegas pergi ke rumah Pak Murti yang dikenal baik itu. Citi Babu ingin mengatakan sesuatu kepada Pak Murti. Di sini, Ani sebagai penonton masih bingung, kenapa Citi Babu pergi ke rumah Pak Murti? Apa maksud perkataan abangnya Sriman Narayana? Siapa Sriman Narayana? Dan apa hubungannya dengan Pak Murti? Citi Babu mengayuh sepedanya dengan kencang untuk menemui Pak Murti. Di tengah perjalanannya, Citi Babu melihat Pak Murti ditabrak truk. Citi dengan cepat menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Para dokter memeriksa Pak Murti selama beberapa hari. Para dokter mengatakan Pak Murti terluka parah. Dia akan mengalami koma berkepanjangan. Sebaiknya dilakukan suntik mati. Citi Babu marah kepada dokter. Jangan disuntik mati dok. Lihat ini, dia masih bernafas. Jantungnya masih berdetak. Aku berhutang budi padanya. Aku tidak akan membiarkannya meninggal. Pak Murti harus sehat. Akhirnya dokter mengurungkan rencana suntik mati itu. Citi Babu merawat Pak Murti dengan penuh kasih sayang. Citi Babu tidak mau pulang ke rumahnya. Citi Babu sampai tidur di halaman rumah sakit demi menjaga Pak Murti. Semua orang sangat kagum dengan Citi Babu yang sangat sayang dengan Pak Murti. 2 tahun sudah Pak Murti koma. Selama 2 tahun, Citi merawat Pak Murti dengan lembut. Citi memandikannya, membantunya buang air kecil, mencukur rambutnya, mencukur kumisnya dan jenggotnya. Setelah 2 tahun, Pak Murti akhirnya sadar dan dinyatakan sembuh. Pak Murti harus beristirahat total selama 3 bulan. Citi pun pulang ke rumahnya. Semua orang memuji kesabaran dan keyakinan Citi Babu merawat Pak Murti selama 2 tahun ini. Semua orang tahu Citi Babu menyayangi Pak Murti. Setelah sembuh dan kembali normal, Pak Murti beraktivitas sebagai DPRD seperti biasa. Beberapa bulan kemudian, Pak Murti dicalonkan menjadi Perdana Menteri. Kalau di Indonesia, itu seperti capres, calon presiden. Banyak kalangan yang mendukungnya. Semua masyarakat berebut memberikan dukungan moral kepada beliau. Banyak orang-orang penting berdatangan ke rumahnya. Citi Babu hanya pemuda miskin. Dia datang ke rumah Pak Murti untuk bertemu, tapi tidak ada yang memperdulikan Citi Babu. Istri Pak Murti melihat Citi Babu. Kemudian istri Pak Murti dengan senang hati mempersilahkan Citi Babu masuk dan bertemu dengan Pak Murti.
karena istri Pak Murti tahu perjuangan Citi Babu merawat Pak Murti selama 2 tahun. Citi Babu masuk dan langsung ke ruang pertemuan. Di sana ada Pak Murti dan orang-orang penting. Pak Murti menyambut Citi Babu dengan gembira. "Hei Citi Babu, kemarilah nak. Kau yang merawatku selama 2 tahun. Sini nak, masuklah. Katakan nak, apa yang kau mau? Aku akan melakukan apapun untukmu nak." Citi Babu bilang, "Saya hanya ingin berbicara 4 mata dengan Anda Pak." Kemudian Pak Murti menyuruh semua orang di ruangan itu untuk keluar sejenak. Sehingga hanya Pak Murti dan Citi Babu di ruangan itu. Citi Babu memulai obrolan dengan mengatakan, "Pak, saya rindu dengan Bapak, seperti saya rindu dengan abangku Kumar Babu." Pak Murti mengatakan, "Saya turut berduka cita ya atas kepergian abangmu." Citi membalas, "Iya Pak. Pak, saya sudah membunuh Presiden Zolim itu karena dia sudah membunuh banyak orang yang ingin menentangnya. Sekarang desa kami maju Pak karena dipimpin bibiku. Saya membunuh Presiden karena dia zolim Pak. Saya melakukan hal yang benar Pak. Tapi Bapak membunuh abangku itu tidak dibenarkan." Pak Murti marah dan bilang, "Hei, apa maksudmu? Untuk apa aku membunuh abangmu?" "Pak, saya ini budak Pak. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Tapi di saat orang-orang yang aku sayangi berbicara, semua kata-katanya akan aku ingat sampai mati. Aku baru sadar saat upacara penyambutan Bibi jadi presiden, orang-orang bernyanyi Narayana Sriman Narayana, Narayana Sriman Narayana. Itu adalah kata-kata terakhir abangku sebelum meninggal. Saya sempat bingung karena saya tidak pernah mendengar nama itu di desa kami. Tapi saya teringat nama itu saat Bapak berkampanye dengan abangku. Dia adalah anak Bapak bernama Narayana Sriman Narayana. Artinya Sriman Narayana yang membunuh abangku. Setelah aku tahu itu, aku bertemu dengan Sriman Narayana. Dia mengatakan Bapaklah yang menyuruhnya membunuh abangku. Karena Bapak tidak setuju dengan hubungan cinta abangku dengan anak gadis Bapak." Jedir. Setelah tahu itu, aku bergegas ke rumah Bapak untuk membunuh Bapak. Tapi Bapak ditabrak truk dan mengalami koma selama 2 tahun. Aku sabar merawatmu Pak selama 2 tahun. Dan sekarang adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Aku akan membunuhmu di saat kau sehat dan ingin hidup lebih lama untuk menjadi Perdana Menteri. Kau akan merasakan betapa sakitnya abangku waktu itu. Citi langsung mengambil celuritnya dan menebas leher Pak Murti hingga tewas. Habis. Jadi teman-teman, setelah Bibi Citi Babu jadi presiden baru di Ranggastalam, Citi Babu baru sadar bahwa yang membunuh abangnya itu bukan presiden yang zolim itu, tapi Sriman Narayana. Citi nyamperin Sriman. Di situ Sriman mengatakan dia disuruh oleh Pak Murti. Citi langsung nyamperin Pak Murti, tapi Pak Murti ditabrak truk dan mengalami koma selama 2 tahun. Citi Babu merawat Pak Murti sampai sehat, barulah dibunuh sama Citi Babu. Semua orang tidak ada yang curiga sama Citi Babu, karena semua orang tahunya Citi Babu sangat menyayangi Pak Murti. Menurut Ane, ini film keren abis. Ane suka banget karena dramanya dapet, cintanya dapet, komedinya juga dapet. Semua itu dibungkus dengan action yang keren dan cerita yang menarik. Endingnya juga sangat memuaskan. Teman-teman wajib nonton pokoknya. Terima kasih kepada Indah Permatasari karena udah request film ini. Apa pesan yang bisa kita ambil dari film ini? Sebagai manusia, kita berhak mendapat keadilan. Jika kita dizolimi, kita harus melawan. Bukan untuk menjadi pahlawan, tapi menjadi bagian dari perubahan. Kumar Babu meninggal dibunuh, tetapi perjuangannya tidak sia-sia. Bibi Citi Babu diangkat menjadi presiden baru dan membuat Ranggastalam lebih baik. Hidup adalah perjuangan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.